sekalian, apa kabar kalian di hari ini? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama dengan keluarga. Nah, pada hari ini kita melanjutkan materi kita, yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Dengan materi yang pembahasan kita hari ini adalah SBDP dan IPA. Nah, anak-anak, mari kita baca dulu pengantar pembelajaran kita pada hari ini. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian langkah-langkah membuat cerita bergambar? Nah, kalau ada yang lupa, maka Pak Guru coba jelaskan kembali untuk kita bersama. Jadi langkah-langkah membuat cerita bergambar itu ada 4. Yang pertama adalah menentukan tema cerita atau cerita yang akan digambar. Ya. Jadi jika cerita dibuat sendiri, maka yang kita tentukan adalah menentukan terlebih dahulu tema dari keseluruhan cerita yang mau kita buat. Kalau kita hanya mengambil cerita yang sudah ada, maka yang kita tentukan adalah cerita apa yang akan digambarkan. Nah, contohnya pada buku paket kita, misalnya cerita yang akan kita pilih itu adalah cerita Si Pitung, ya. Nah, cerita-cerita yang dibuat itu dapat berasal dari cerita rakyat, fabel, atau dongeng, ya. Nah, kita melihat selanjutnya. Setelah menentukan tema cerita, kita menentukan tokoh dalam cerita. Tokoh dalam cerita itu adalah pemeran yang ada di dalam cerita. Nah, di sumber lain yang Pak Guru temukan, itu ceritanya diperankan oleh Pitung, Rais, dan Company. Nah, di dalam yang cerita yang kita bahas pagi ini, yang muncul adalah Si Pitung, ya, Babah Lim, ya, dan penduduk. Nah, itu adalah tokoh dalam cerita yang ada di buku paket kita halaman 111. Nah, dalam menentukan tokoh cerita harus ada namanya tokoh utama, yaitu tokoh yang memiliki peran utama dalam cerita. Nah, selain tokoh utama, ada juga tokoh pembantu, yaitu tokoh yang memiliki peran untuk mendukung tokoh utama dalam cerita. Nah, di dalam cerita ini ada juga karakter atau watak dari setiap tokoh, ya. Si Pitung, wataknya itu adalah baik, membela rakyat kecil, ya, itu. Lalu kalau di buku kita Babah Lim, nah, Babah Lim itu karakternya jahat, ya. Dia adalah seorang tuan tanah. Lalu dia suka merampas, memeras, ya. Kita lihat di situ Si Pitung memiliki karakter gagah, berani, dan peduli terhadap rakyat kecil. Nah, lalu penduduk memiliki karakter lemah, karena mereka lah yang dirampasin harta bendanya oleh Babah Lim, ya. Sedangkan anak buah Babah Lim itu memiliki karakter kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Itu, ya, tokoh dan karakter yang ada di dalam cerita Si Pitung. Lalu yang ketiga adalah membuat atau mempelajari alur cerita, ya. Alur cerita itu disebut juga dengan plot, yaitu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Nah, dari cerita Si Pitung itu kita bisa melihat alur ceritanya, ya, berdasarkan teks 111, ya. Di situ ditulis bahwa Si Pitung itu terkejut melihat hasil pertanian penduduk dirampas oleh anak buah Babah Lim. Lalu Si Pitung melawan anak buah Babah Lim. Yang berikutnya Si Pitung menyerahkan hasil pertanian yang dirampas anak buah Babah Lim kepada penduduk.
Nah, ketiga hal itu adalah disebut sebagai plot atau alur cerita, atau lebih sederhananya rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita si Pitung. Nah, setelah kita melihat membuat alur ceritanya, maka kita selanjutnya adalah membuat sketsa gambar sesuai dengan cerita dan mewarnainya, ya. Nah, setelah semua alur cerita jadi, maka gambar itu barulah kita buat, ya. Nah, langkah-langkahnya supaya kita menggambar sesuai dengan alur cerita itu, yang pertama adalah kita harus menyiapkan alat dan gambar, ya. Itu yang dibutuhkan di situ adalah alat untuk membuat sketsa gambar dan alat untuk mewarnai gambar, ya. Nah, berikutnya adalah kita harus membuat sketsa gambar, ya. Sketsa gambar itu dibuat berdasarkan alur cerita tadi, ya. Nah, berikutnya menebalkan sketsa gambar, ya. Yang gambar-gambar yang sudah kita buat itu kita tebalkan, kemudian dengan spidol hitam supaya bisa membedakan setiap karakter yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, supaya lebih menarik, kita akhirnya mewarnai sketsa gambar tersebut sehingga menjadi sebuah gambar interaktif, dilengkapi dengan tulisan-tulisan atau narasi ceritanya. Nah, dengan demikian, kalau di buku paket itu di halaman 12, kalau di materi Pak Guru ini, dari hasil yang sudah digambar sesuai alur tadi, nah kira-kira muncullah gambar seperti ini. Si Pitung itu sebagai jago silat, dia berkelahi dengan dia berlatih dengan teman-temannya, ya. Dia berlatih silat dengan teman-temannya, lalu dia menghadapi company, ya. Dengan jurus silatnya yang luar biasa, dia mampu menumbangkan si company. Nah, itu salah satu caranya, ya. Jadi ada ceritanya di bawah ini, ya. Atau juga bisa seperti yang di buku paket halaman 112. Jadi kira-kira sudah paham, ya. Nah, kita melanjutkan sedikit, ya. Ini ada hubungannya dengan PJOK, tetapi bukan PJOK, ya, karena kita membahas silat dalam cerita si Pitung, maka cerita si Pitung itu identik dengan bela diri. Nah, kenapa kita melihatnya? Supaya kita juga mengerti apa manfaat dari bela diri itu. Nah, manfaatnya itu ada 3, secara fisik, emosional, dan sosial. Nah, secara fisik itu membantu kelancaran proses peredaran darah di tubuh, sedangkan secara emosional itu membantu mengendalikan emosi kita, dan secara sosial itu sebagai pelindung diri. Jadi orang yang mempunyai kemampuan bela diri yang baik itu, maka 3 hal ini akan dia dapatkan, ya. Secara fisik dia akan sehat, secara emosional akan ada pengendalian emosi, dan secara sosial bisa melindungi diri di tengah-tengah masyarakat. Nah, olahraga itu sangat penting bagi setiap kita manusia, anak-anak, ya, karena mendorong sebuah bagian tubuh kita itu bekerja secara optimal, termasuk jantung kita. Lihat gambar, inilah gambar jantung. Jadi jantung merupakan organ penting dalam sistem peredaran darah. Jantung itu menjaga agar darah tetap mengalir ke seluruh tubuh. Nah, jika kesehatan jantung tidak dijaga, maka akan menimbulkan penyakit yang akan mengganggu organ peredaran kita, ya. Ingat, udara bersih itu dia hirup bersama dengan darah dimasukkan ke dalam jantung kita, lalu dari jantung kita dikeluarkan ke saluran pernapasan kita zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kalau ini terganggu, maka kita akan mengalami sakit. Nah, beberapa penyakit yang menyerang sistem peredaran darah itu yang kita ketahui adalah serangan jantung dan stroke. Nah, mengapa serangan jantung dan stroke ini terjadi? Itu karena penyempitan, penyumbatan maupun kerusakan pembuluh darah,
Ya, ada 3 hal yang memicunya adalah penyempitan, penyumbatan, dan kerusakan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kita, kalau terjadi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah itu, maka kalau dia ke pembuluh darah ke jantung, maka muncullah serangan jantung. Kalau pembuluh darah itu mengalami kendala di pembuluh darah ke otak, maka timbullah yang namanya stroke. Nah, apa yang menyebabkan penyempitan itu? Itu disebabkan oleh karena adanya lemak, ada zat kapur atau gumpalan darah di dalam pembuluh darah kita. Jadi itu penyebabnya ya. Kalau dia mengarah ke jantung maka serangan jantung, kalau dia mengarah ke otak maka itu menjadi stroke. Nah, itu saja anak-anak yang Pak Guru jelaskan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak kami tetap semangat dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di hari yang akan datang, yaitu hari Senin, untuk kita lanjutkan pembelajaran 6 sekaligus menambahkan tugas-tugas bagi anak-anak kami. Jadi itu saja pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sehat.